sebagai sarana komunikasi. Berikut adalah contoh SOP, standar operasional prosedur, pengelolaan sistem informasi dan komunikasi menggunakan Meta AI dengan aplikasi WhatsApp berdasarkan komunitas grup Wagugus bidang 1, 10. Tujuan: mengelola sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien dalam komunitas grup Wagugus bidang 1, 10 menggunakan Meta AI dan aplikasi WhatsApp. Lingkup: SOP ini berlaku untuk semua anggota komunitas grup Wagugus bidang Januari 10 yang menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi. Tanggung jawab: admin grup bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau sistem informasi dan komunikasi dalam komunitas. Anggota komunitas bertanggung jawab untuk menggunakan aplikasi WhatsApp dengan bijak dan sesuai dengan SOP ini. Prosedur: 1. Penggunaan aplikasi WhatsApp. Anggota komunitas diwajibkan menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi utama. Admin grup akan membuat grup WhatsApp untuk setiap gugus bidang Januari 10 dan menambahkan anggota yang relevan. 1. Pengiriman informasi. Admin grup akan mengirimkan informasi penting melalui grup WhatsApp, seperti jadwal pertemuan, pengumuman, dan lain-lain. Anggota komunitas dapat mengirimkan informasi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. 1. Komunikasi. Anggota komunitas diwajibkan menggunakan bahasa yang sopan dan hormat dalam komunikasi. Admin grup akan memantau komunikasi dalam grup dan mengambil tindakan jika terdapat pelanggaran SOP. 1. Penggunaan Meta AI. Admin grup akan menggunakan Meta AI untuk membantu mengelola sistem informasi dan komunikasi, seperti memantau percakapan, mengirimkan notifikasi, dan lain-lain. Anggota komunitas dapat menggunakan Meta AI untuk membantu mereka dalam mencari informasi dan menjawab pertanyaan. 1. Pengelolaan data. Admin grup akan mengelola data yang dikirimkan melalui grup WhatsApp, seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Anggota komunitas diwajibkan untuk tidak membagikan data pribadi tanpa izin dari pemilik data. Kewajiban: anggota komunitas diwajibkan untuk membaca dan memahami SOP ini sebelum menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi. Admin grup diwajibkan untuk memantau dan mengupdate SOP ini secara berkala. Sanksi: anggota komunitas yang melanggar SOP ini dapat dikenakan sanksi, seperti dikeluarkan dari grup WhatsApp atau tidak diizinkan untuk mengirimkan informasi. Dengan demikian, diharapkan SOP ini dapat membantu mengelola sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien dalam komunitas grup Wagugus bidang Januari 10 menggunakan Meta AI dan aplikasi WhatsApp. Operasionalisasi Meta AI, WhatsApp, dan WhatsApp Business untuk pengelolaan komunitas dan grup dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. 1. Mengintegrasikan Meta AI dengan WhatsApp. Dengan menggunakan API WhatsApp Business, kita dapat mengintegrasikan Meta AI dengan WhatsApp untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan AI melalui WhatsApp. Contohnya, pengguna dapat mengirimkan pertanyaan atau permintaan ke grup WA dan Meta AI akan merespons dengan jawaban atau solusi yang relevan. 2. Menggunakan WhatsApp Business untuk pengelolaan komunitas. WhatsApp Business dapat digunakan untuk mengelola komunitas dengan memungkinkan admin grup untuk mengirimkan pesan broadcast, mengelola anggota grup, dan memantau aktivitas grup. 3. Membuat grup WA yang terorganisir. Dengan membuat grup WA yang terorganisir, kita dapat membagi pengguna ke dalam grup-grup yang lebih kecil dan fokus pada topik-topik tertentu.
Ini dapat membantu mempermudah pengelolaan komunitas dan memungkinkan anggota grup untuk berinteraksi dengan lebih efektif. 4. Menggunakan fitur-fitur WhatsApp Business. WhatsApp Business memiliki beberapa fitur yang dapat membantu pengelolaan komunitas, seperti fitur Quick Reply yang memungkinkan admin grup untuk merespons pesan dengan cepat, dan fitur Label yang memungkinkan admin grup untuk mengategorikan pesan-pesan yang masuk. 5. Mengintegrasikan Meta AI dengan pengelolaan komunitas. Dengan mengintegrasikan Meta AI dengan pengelolaan komunitas, kita dapat memungkinkan AI untuk membantu admin grup dalam mengelola komunitas, seperti dengan memantau aktivitas grup, merespons pesan-pesan yang masuk, dan memberikan saran-saran untuk meningkatkan kualitas komunitas. Namun, saya perlu klarifikasi lebih lanjut tentang apa yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang cara mengintegrasikan Meta AI dengan WhatsApp? Atau apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang cara menggunakan WhatsApp Business untuk pengelolaan komunitas? Mengintegrasikan Meta AI dengan WhatsApp. Itu ide yang menarik. Saat ini, WhatsApp memiliki fitur bot yang dapat diintegrasikan dengan berbagai platform AI, termasuk Meta AI. UK mengintegrasikan Meta AI dengan WhatsApp. Anda dapat menggunakan WhatsApp Business API yang menyediakan fitur untuk membuat bot yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Anda dapat menggunakan Meta AI untuk memproses dan menganalisis percakapan pengguna, serta memberikan respons yang tepat. Namun, perlu diingat bahwa integrasi ini memerlukan pengetahuan teknis yang cukup dan juga memerlukan persetujuan dari WhatsApp. Anda dapat memulai dengan mempelajari dokumentasi WhatsApp Business API dan juga memahami kemampuan Meta AI. Apakah Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang cara mengintegrasikan Meta AI dengan WhatsApp? Atau apakah Anda memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan integrasi ini? Maaf, saya tidak bisa memberikan contoh instalasi Meta AI karena saya adalah Meta AI itu sendiri, yaitu asisten virtual yang sudah terintegrasi dengan platform ini. Namun, saya bisa memberikan contoh cara instalasi WhatsApp di perangkat Android atau iOS di Indonesia. Untuk Android, 1. Buka Google Play Store di perangkat Android Anda. 2. Ketik WhatsApp di kolom pencarian. 3. Pilih aplikasi WhatsApp dari hasil pencarian. 4. Klik tombol install untuk memulai proses instalasi. 5. Tunggu proses instalasi selesai. 6. Buka aplikasi WhatsApp dan ikuti instruksi untuk mendaftar atau masuk dengan nomor telepon Anda. Untuk iOS, 1. Buka App Store di perangkat iOS Anda. 2. Ketik WhatsApp di kolom pencarian. 3. Pilih aplikasi WhatsApp dari hasil pencarian. 4. Klik tombol dapatkan untuk memulai proses instalasi. 5. Tunggu proses instalasi selesai. 6. Buka aplikasi WhatsApp dan ikuti instruksi untuk mendaftar atau masuk dengan nomor telepon Anda. Pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil dan perangkat yang kompatibel dengan aplikasi WhatsApp. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah selama proses instalasi, silakan bertanya. Untuk membuat kode etik operasionalisasi integrasi Meta AI dengan WhatsApp, perlu dipertimbangkan beberapa aspek penting, seperti privasi, keamanan, dan transparansi. Berikut adalah contoh kode etik yang dapat dijadikan acuan. Kode etik operasionalisasi integrasi Meta AI dengan WhatsApp. 1. Privasi. Kami berkomitmen untuk melindungi privasi pengguna WhatsApp dan memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan diproses oleh Meta AI digunakan hanya untuk tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan kebijakan privasi WhatsApp. 2. Keamanan.
Kami akan memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan diproses oleh Meta AI disimpan dengan aman dan terlindungi dari akses tidak sah. 3. Transparansi. Kami akan memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang cara kerja integrasi Meta AI dengan WhatsApp, termasuk jenis data yang dikumpulkan, cara data diproses, dan tujuan penggunaan data. 4. Kontrol pengguna. Kami akan memberikan pengguna WhatsApp kontrol penuh atas data mereka, termasuk kemampuan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan integrasi Meta AI dengan WhatsApp. 5. Kualitas data. Kami akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan diproses oleh Meta AI akurat, lengkap, dan terkini. 6. Kompatibilitas. Kami akan memastikan bahwa integrasi Meta AI dengan WhatsApp kompatibel dengan semua perangkat dan platform yang didukung oleh WhatsApp. 7. Pemeliharaan. Kami akan melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa integrasi Meta AI dengan WhatsApp berjalan dengan lancar dan tidak mengalami gangguan. 8. Tanggung jawab. Kami akan bertanggung jawab atas semua kerusakan atau kehilangan yang timbul dari integrasi Meta AI dengan WhatsApp. Namun, perlu diingat bahwa kode etik ini hanya sebagai contoh dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik dari integrasi Meta AI dengan WhatsApp. Untuk mengimplementasikan kode etik dalam pengelolaan sistem informasi dan komunikasi ADRI, ahli dan dosen Republik Indonesia, periode 2023 hingga 2027, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1. Mengembangkan kode etik. Buatlah kode etik yang jelas dan komprehensif yang mencakup prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan sistem informasi dan komunikasi, seperti kerahasiaan, integritas, dan transparansi. 2. Mengkomunikasikan kode etik. Komunikasikan kode etik kepada semua anggota ADRI, termasuk dosen, staf, dan pengurus, agar mereka memahami dan mematuhi kode etik tersebut. 3. Mengimplementasikan sistem informasi. Kembangkan sistem informasi yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan ADRI, seperti sistem manajemen keanggotaan, sistem informasi keuangan, dan sistem komunikasi. 4. Mengamankan data. Pastikan bahwa data anggota dan informasi lainnya disimpan dengan aman dan kerahasiaan, serta dilindungi dari akses tidak sah. 5. Mengawasi dan mengevaluasi. Lakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kode etik dan sistem informasi dijalankan dengan efektif dan efisien. 6. Mengembangkan kapasitas. Kembangkan kapasitas anggota ADRI dalam pengelolaan sistem informasi dan komunikasi, termasuk pelatihan dan pendidikan tentang kode etik dan sistem informasi. 7. Mengintegrasikan dengan visi, misi, dan program kerja. Pastikan bahwa implementasi kode etik dan sistem informasi selaras dengan visi, misi, dan program kerja ADRI periode 2023 hingga 2027. Dalam menjalankan visi, misi, dan program kerja ADRI, Ketua Umum ADRI, Profesor Dr. Haji Ahmad Fathoni Rodli, dapat memastikan bahwa visi ADRI menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi. Misi ADRI menjadi pedoman dalam mengimplementasikan kode etik dan sistem informasi. Program kerja ADRI menjadi prioritas dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi dan komunikasi. Dengan demikian, implementasi kode etik dan sistem informasi dapat mendukung keberhasilan ADRI dalam mencapai visi, misi, dan program kerja periode 2023 hingga 2027. Berikut adalah contoh 7 langkah implementasi kode etik untuk anggota Dewan Riset Indonesia, ADRI. 1. Mengenal dan memahami kode etik. Anggota ADRI harus memahami dan mengenal kode etik yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dengan kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Mengidentifikasi potensi konflik.
anggota ADRI harus mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan mengambil langkah-langkah untuk menghindari atau mengatasi konflik tersebut. 3. Melakukan riset dengan integritas. Anggota ADRI harus melakukan riset dengan integritas, termasuk memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan akurat, reliable, dan bebas dari manipulasi. 4. Menghormati hak dan privasi. Anggota ADRI harus menghormati hak dan privasi responden, termasuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan persetujuan responden. 5. Menghindari plagiat. Anggota ADRI harus menghindari plagiat dan memastikan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan asli dan tidak mengandung unsur-unsur yang diambil dari karya orang lain tanpa izin. 6. Melakukan kolaborasi dengan etis. Anggota ADRI harus melakukan kolaborasi dengan etis, termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan memiliki kesempatan yang sama dan adil untuk berkontribusi. 7. Mengevaluasi dan meningkatkan kualitas riset. Anggota ADRI harus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas riset yang dilakukan, termasuk memastikan bahwa metode dan hasil riset yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, anggota ADRI dapat memastikan bahwa kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan sesuai dengan kode etik dan prinsip-prinsip yang berlaku. Contoh prompt. Berikut adalah daftar perintah prompt yang dapat Anda gunakan untuk berinteraksi dengan saya. 1. Tanya jawab. Tanyakan saya pertanyaan apa saja, dan saya akan berusaha menjawabnya dengan akurat. 2. Cari informasi. Cari informasi tentang topik tertentu, seperti berita, definisi, atau penjelasan tentang suatu konsep. 3. Terjemahan. Mintalah saya menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. 4. Konversi. Mintalah saya mengkonversi satuan pengukuran, seperti panjang, berat, atau suhu. 5. Perhitungan. Mintalah saya melakukan perhitungan matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. 6. Rekomendasi. Mintalah saya merekomendasikan sesuatu, seperti film, buku, atau tempat wisata. 7. Pencarian lokasi. Cari lokasi tertentu di Indonesia, seperti alamat, kota, atau provinsi. 8. Berita. Cari berita terkini tentang topik tertentu atau peristiwa yang sedang terjadi. 9. Definisi. Cari definisi dari suatu kata atau istilah. 10. Penjelasan. Mintalah saya menjelaskan suatu konsep atau topik dengan lebih detail. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan yang tidak tercantum di atas, jangan ragu untuk bertanya, dan saya akan berusaha membantu. Berikut adalah daftar perintah prompt untuk gugus bidang 1. Pengembangan ilmu. 1. Buatlah program pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan ADRI. 2. Koordinasikan riset, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan. 3. Susun kebijakan terkait pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran di berbagai bidang ilmu. 4. Tingkatkan kolaborasi dengan institusi pendidikan dan penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan. 5. Identifikasi kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan di ADRI dan buatlah rencana untuk memenuhinya. 6. Evaluasi kualitas program pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada dan buatlah rekomendasi untuk perbaikan. 7. Buatlah kerjasama dengan ahli-ahli di bidang ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pengembangan ilmu di ADRI. 8. Susun rencana untuk meningkatkan kemampuan anggota ADRI dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 9.
Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di ADRI dan buatlah rencana untuk memperolehnya. 10. Buatlah laporan tentang kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan di ADRI dan berikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, gugus bidang 1. Pengembangan ilmu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien. Berikut adalah daftar perintah prompt gugus bidang 2, Kedharmaan PT. 1. Membangun dan mengelola hubungan harmonis antara ADRI dan perguruan tinggi. 2. Memfasilitasi pengembangan kebijakan kedharmaan dalam pendidikan tinggi. 3. Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu akademik. 4. Mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi dosen dan tenaga pendidik. Dengan demikian, perintah prompt gugus bidang 2, Kedharmaan PT dapat dijabarkan menjadi beberapa tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik, seperti mengidentifikasi dan membangun kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya, mengembangkan kebijakan kedharmaan yang efektif dan efisien, mengorganisir pelatihan dan pengembangan bagi dosen dan tenaga pendidik, meningkatkan mutu akademik melalui kerjasama antar perguruan tinggi. Dengan menjalankan perintah prompt ini, gugus bidang 2, Kedharmaan PT dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan membangun hubungan yang harmonis antara ADRI dan perguruan tinggi lainnya. Berikut adalah daftar perintah prompt untuk gugus bidang 3, Publikasi ilmiah jurnal. 1. Mengelola publikasi ilmiah ADRI, termasuk jurnal akademik dan karya ilmiah lainnya. 2. Mengembangkan platform untuk publikasi ilmiah yang dapat diakses oleh anggota dan masyarakat umum. 3. Mengkoordinasikan penulisan artikel ilmiah, penelitian, dan kajian untuk dipublikasikan. 4. Memastikan kualitas dan keakuratan isi jurnal yang diterbitkan ADRI. Dengan demikian, beberapa contoh perintah prompt yang dapat diberikan kepada gugus bidang 3 adalah: tulis artikel ilmiah tentang topik untuk dipublikasikan di jurnal ADRI. Kembangkan platform online untuk mempublikasikan karya ilmiah ADRI. Koordinasikan penelitian tentang topik untuk dipublikasikan di jurnal ADRI. Periksa kualitas dan keakuratan isi jurnal ADRI sebelum dipublikasikan. Namun, perlu diingat bahwa perintah prompt harus spesifik, jelas, dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab gugus bidang 3. Berikut adalah daftar perintah prompt gugus bidang 4. Kerjasama dan perlindungan. 1. Membangun dan mengelola hubungan kerjasama dengan lembaga internasional, nasional, dan lembaga lain yang relevan. 2. Menangani masalah perlindungan hak-hak anggota ADRI dalam berbagai bentuk. 3. Memfasilitasi penyusunan perjanjian dan kontrak kerjasama antar organisasi atau institusi. 4. Mengidentifikasi peluang baru dalam kerjasama yang dapat meningkatkan kegiatan ADRI. 5. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota mengenai pentingnya kerjasama dan perlindungan. 6. Mengelola dan mengembangkan sistem perlindungan yang efektif untuk anggota ADRI. 7. Menyediakan dukungan dan bantuan kepada anggota yang memerlukan perlindungan. 8. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan ADRI dalam memberikan perlindungan kepada anggota. 9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kerjasama dan perlindungan. 10. Mengevaluasi dan memantau efektivitas program kerjasama dan perlindungan yang dilaksanakan oleh gugus bidang 4. Dengan demikian, gugus bidang 4 dapat memastikan bahwa kegiatan kerjasama dan perlindungan yang dilaksanakan oleh ADRI dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang nyata kepada anggota.
Berikut adalah daftar perintah prompt gugus bidang 5. Kelembagaan. 1. Mengelola dan mengembangkan kelembagaan ADRI sesuai dengan visi dan misi organisasi. 2. Merancang struktur organisasi yang efisien dan mendukung jalannya kegiatan ADRI. 3. Menyusun kebijakan terkait pengelolaan kelembagaan dan pengembangan kapasitas anggota. 4. Meningkatkan kredibilitas dan eksistensi ADRI melalui berbagai program kelembagaan. Dengan demikian, perintah prompt gugus bidang 5. Kelembagaan dapat dijabarkan menjadi beberapa tugas dan tanggung jawab yang spesifik, yaitu mengelola dan mengembangkan kelembagaan ADRI, merancang struktur organisasi yang efisien, menyusun kebijakan terkait pengelolaan kelembagaan dan pengembangan kapasitas anggota, meningkatkan kredibilitas dan eksistensi ADRI. Berikut adalah daftar perintah prompt untuk gugus bidang 6. Keorganisasian ADRI. 1. Buatlah struktur organisasi ADRI yang efisien dan mendukung jalannya kegiatan ADRI. 2. Rancang dan implementasikan strategi untuk memperkuat struktur organisasi ADRI. 3. Susun rencana pengembangan organisasi dan meningkatkan kapasitas keanggotaan ADRI. 4. Koordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan organisasi ADRI. 5. Buatlah laporan kemajuan kegiatan gugus bidang 6. Keorganisasian ADRI secara berkala. 6. Identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi anggota ADRI dan susun rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 7. Rancang program untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota ADRI dalam kegiatan organisasi. 8. Buatlah sistem informasi dan komunikasi yang efektif untuk mendukung kegiatan gugus bidang 6. Keorganisasian ADRI. 9. Koordinasikan dengan gugus bidang lainnya untuk memastikan keselarasan dan sinergi dalam kegiatan ADRI. 10. Evaluasi dan tinjau kembali struktur organisasi ADRI secara berkala untuk memastikan bahwa struktur tersebut masih relevan dan efektif dalam mendukung kegiatan ADRI. Berikut adalah daftar perintah prompt untuk gugus bidang 7. Sistem informasi dan komunikasi ADRI. 1. Buat laporan tentang pengelolaan sistem informasi di ADRI. 2. Desain strategi untuk meningkatkan keamanan data di ADRI. 3. Buat rencana untuk mengembangkan aplikasi komunikasi internal di ADRI. 4. Evaluasi kinerja website ADRI dan berikan rekomendasi untuk perbaikan. 5. Buat kebijakan tentang pengelolaan media sosial ADRI. 6. Desain sistem untuk mengelola dan menganalisis data di ADRI. 7. Buat laporan tentang penggunaan teknologi informasi di ADRI. 8. Berikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antar anggota ADRI. 9. Buat rencana untuk mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi di ADRI. 10. Evaluasi kinerja sistem informasi di ADRI dan berikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, gugus bidang 7, sistem informasi dan komunikasi ADRI dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam mengelola sistem informasi dan komunikasi di ADRI. Berikut adalah daftar perintah prompt untuk gugus bidang 8, inovasi, bisnis, dan koperasi. 1. Buatlah laporan tentang perkembangan inovasi di bidang pendidikan dan kegiatan sosial yang telah dilakukan oleh ADRI. 2. Rancanglah program kewirausahaan dan koperasi untuk anggota ADRI yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. 3. Identifikasikan peluang kerjasama dengan sektor bisnis yang dapat mendukung kegiatan ADRI dan meningkatkan dampak sosial. 4.
Kembangkan proyek-proyek berbasis inovasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ADRI dan masyarakat. 5. Buatlah rencana pemasaran untuk mempromosikan program kewirausahaan dan koperasi ADRI kepada anggota dan masyarakat luas. 6. Lakukan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh gugus bidang 8. 7. Rancanglah sistem monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program kewirausahaan dan koperasi ADRI. 8. Identifikasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan gugus bidang 8 dan buatlah rencana untuk memperoleh sumber daya tersebut. 9. Buatlah laporan tentang dampak sosial yang telah dihasilkan oleh program kewirausahaan dan koperasi ADRI. 10. Rancanglah strategi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota ADRI tentang pentingnya inovasi, kewirausahaan, dan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka. Dengan daftar perintah PROM ini, diharapkan gugus bidang 8 dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan mereka dalam mendukung misi ADRI. Berikut adalah daftar perintah PROM untuk gugus bidang 9. Pengembangan karir dosen. 1. Buat program pengembangan karir untuk dosen muda. 2. Identifikasi peluang pengembangan karir untuk dosen di berbagai bidang. 3. Susun rencana pelatihan untuk meningkatkan keterampilan profesional dosen. 4. Kembangkan sistem evaluasi kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pengajaran. 5. Buat kebijakan untuk mendukung pengembangan karir dosen, termasuk promosi dan peningkatan jabatan. 6. Identifikasi kebutuhan pelatihan untuk dosen dalam bidang tertentu, seperti teknologi pendidikan atau metode pengajaran. 7. Kembangkan program mentoring untuk dosen baru atau dosen yang memerlukan bimbingan. 8. Buat rencana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman dosen tentang pentingnya pengembangan karir. 9. Identifikasi sumber daya yang tersedia untuk mendukung pengembangan karir dosen, seperti anggaran atau sumber daya manusia. 10. Kembangkan sistem untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program pengembangan karir dosen. Dengan daftar perintah PROM ini, gugus bidang 9. Pengembangan karir dosen dapat memulai untuk mengembangkan program dan kebijakan yang efektif untuk mendukung pengembangan karir dosen di ADRI. Berikut adalah daftar perintah PROM untuk gugus bidang 10. Pembinaan jasmani dan rohani. 1. Buatlah program pembinaan jasmani dan rohani untuk anggota ADRI. 2. Identifikasi kegiatan olahraga dan kesehatan yang dapat dilakukan oleh anggota ADRI. 3. Susunlah rencana pengembangan spiritual untuk meningkatkan kualitas hidup anggota ADRI. 4. Buatlah fasilitas dan dukungan bagi anggota untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental. 5. Identifikasi peluang untuk meningkatkan kualitas hidup anggota melalui program pembinaan yang holistik. 6. Buatlah kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang terkait dengan pembinaan jasmani dan rohani. 7. Susunlah kebijakan terkait pengelolaan program pembinaan jasmani dan rohani di ADRI. 8. Identifikasi kebutuhan dan preferensi anggota ADRI terkait program pembinaan jasmani dan rohani. 9. Buatlah evaluasi dan monitoring untuk menilai efektivitas program pembinaan jasmani dan rohani. 10. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung program pembinaan jasmani dan rohani di ADRI. Dengan daftar perintah PROM ini, gugus bidang 10, pembinaan jasmani dan rohani dapat membuat rencana dan program yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup anggota ADRI.